Haleluya. Mari kita langsung aja untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 16. Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimaknya dengan baik. Dikatakan seperti ini: awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini ya Bapak Ibu, dikatakan yang setelah awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah dalam semua itu. Bertekun dalam apa Bapak Ibu? Yaitu dalam mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita sendiri. Itu perintah Tuhan mengatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Yaitu mengawasi diri kita sendiri, bukan diri orang lain ya Bapak Ibu ya. Dan awasilah juga ajaran kita sendiri. Dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini yang kedua ini luar biasa ya. Hanya bertekun dalam semuanya itu, yaitu mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita sendiri. Kalau kita tekun melakukannya, dikatakan apa? Dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Menyelamatkan diri kita sendiri, selamat Bapak Ibu ya. Menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu apa yang tersirat di dalamnya itu mengenai awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Seperti apa itu ya kata-kata ini? Iya. Ini ayat yang bersama kita lihat juga di dalam Efesus 5 ayat 15. Ini yang sering disampaikan, itu hampir sama, dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi suruh memperhatikan dengan teliti, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Ya. Bukan perhatikan orang lain ya, perhatikan diri kita sendiri bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal dan tetapi seperti orang arif. Ya. Kalau kita lihat firman Tuhan, seperti apa orang bebal itu dan orang arif itu? Ada dikatakan dalam firman Allah, orang bebal itu, orang bodoh itu orang-orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, ya itu kan. Bapak Ibu, tapi orang yang arif atau bijaksana itu orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Ya itu kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 26 situ ya dikatakan seperti itu ya. Jadi lebih jelas lagi orang bebal itu seperti apa, orang bodoh itu seperti apa. Tahu firman ya, mendengarkan firman kan tahu, tapi tidak melakukannya. Kalau orang arif, orang bijaksana lain. Dia mendengarkan firman, jadi tahu, ya dipercayai terus dilakukan. Ya Bapak Ibu. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi sudah dikasih tahu. Nah ini firman Tuhan ini tulis sudah lama sekali Bapak Ibu ya.
Tapi udah dikatakan bahwa kok hari-hari ini adalah jahat. Jadi kejahatan dunia ini udah dari dulu ya Bapak Ibu ya. Hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau berbicara tentang waktu Bapak Ibu ya, dan pergunakanlah waktu yang ada untuk kita. Ya, yang jelas saja kita punya waktu 24 jam ya Bapak Ibu ya. 24 jam itu siang dan malam ya. Siang itu untuk kegiatan aktivitas apa saja, yang bekerja, yang melakukan aktivitas apa saja ya. Dan malam itu tentu waktunya istirahat ya. Atau juga ada waktu di situ beribadah kepada Tuhan ya. Jadi ada waktu-waktu yang Tuhan percaya bagi kita untuk kita lalui. Nah Tuhan bilang pergunakan waktu yang ada ya. Jadi waktu ini berjalan terus dan tidak akan kembali lagi. Tuhan mengingatkan kita supaya kita mempergunakan waktu itu ya. Ya, waktu-waktu yang baik itu yang Tuhan percayakan. Karena waktu yang sudah kita alami tidak akan kembali. Itu diperingatkan supaya kita menggunakan waktu itu ya. Supaya jangan ada waktu yang sia-sia ya. Jadi kata firman Tuhan mengatakan ajar kami untuk menghitung hari-hari supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Iya. Itu kan orang yang memperhatikan hidupnya ya, memperhatikan waktunya yang Tuhan percaya bagi kita ya. Dan lagi kita tahu bahwa setiap kita ini kan punya tanggung jawab Bapak Ibu ya. Itu firman Tuhan jelas bahwa kita ini semua punya tanggung jawab. Lain dengan ciptaan yang lain ya, binatang atau hewan itu mati habis perkara, tapi kita mati sekali terus dihakimi ya. Demikian setiap kita harus mempertanggungjawabkan tentang diri kita masing-masing kepada Tuhan, diri kita masing-masing bukan orang lain, kepada Tuhan. Itu masalahnya ya Bapak Ibu. Doa itu supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sekali lagi. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Ya itu paling penting sekali ya. Kalau namanya orang udah mengerti kehendak Tuhan itu udah betul. Jangan sampai nggak ngerti kehendak Tuhan ya Bapak Ibu. Yaitu firman Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini ada R besar, kita tahu Roh Kudus ya. Jadi rupanya prosesnya itu hampir sama ya. Ini membandingkan antara mabuk anggur dengan mabuk Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Ya ini kalau lihat konteksnya itu ya nyambung ya Bapak Ibu. Cuman anggur ini menemukan apa? Nafsu ya Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Ya Bapak Ibu. Kebijakan tentang penuh dengan roh ini Tuhan bilang bahwa kita ini adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam kamu dan kamu adalah bait Allah. Nah itu lebih jelas lagi ya. Jadi roh Allah ada dalam kita. Kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus ada di dalam kamu. Iya. Berarti kan dekat sekali ada di dalam kita. Mau dikatakan lebih jelas lagi, kamu adalah bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ada di dalam kamu. Itu kan sangat jelas sekali ya. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Ayat 19 dan juga 1 Korintus 3 ayat 16 itu hampir sama ya. Itu menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus ini semenjak kita percaya Yesus dimeteraikan. Ya, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Setelah itu kalau kita percaya dibaptis itu berarti Allah kita udah lengkap ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di situ ya. Kalau kita lihat baptisan Yesus ya Bapak Ibu, itu lengkap di sana ya Bapak Ibu. Jadi kurang bagaimana ya? Roh Kudus ada di dalam kita. Namun kita juga ada ayat yang mengatakan janganlah padamkan roh. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai-sampai. Janganlah padamkan roh. Apa artinya Bapak Ibu ya? Itu di 1 Tesalonika 5 ya. Di ayat terakhir itu.
Jangan padamkan roh-roh di situ, ada air besar Bapak Ibu ya. Apa artinya Bapak Ibu ya? Masa Roh Kudus kita padamkan? Ya pantas juga kalau Roh Kudus kadang-kadang nggak berkarya dalam kehidupan kita ya. Hampir-hampir nggak ini. Kehidupan kita masih ya belum ada perubahan, belum dibolehkan karena ada ayat seperti itu. Berarti ada orang-orang yang menolak Roh Kudus ya. Yang matikan Roh Kudus itu jelas air besar ini. Janganlah padamkan roh. Sedangkan roh itu kan pribadi Tuhan sendiri. Ya Bapak Ibu. Jangan mendukakan Roh Kudus Pak. Itu. Ya Bapak Ibu. Dia pribadi Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan ini kita akan selalu peka ya dengan Tuhan kita. Dikatakan kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah ada dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan. Ya kita kembali ke ayat pokok tadi ya. Ini hanya persamaan dari 1 Timotius 4 ayat 16 tadi ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat apa yang diawasi ini? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Iya. Kalau kita sering tidak peduli dengan diri kita sendiri, tidak mengawasi dengan sesama hidup kita, malah sibuk dengan ngurusi diri orang lain. Ini Matius 7 ayat 34 itu kadang-kadang kita baca ini gimana ya? Coba kita baca Matius 7 ayat 3 dan 4. Matius 7 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu." Ya. Jadi mestinya kita akan mengeluarkan apa yang dalam mata kita supaya kita punya mata yang bersih, baru kita peduli dengan orang lain ya Bapak Ibu, kan begitu ya. Tapi ya di sana sini kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya, kepo dengan orang lain ya, sibuk dengan ngurusi orang lain. Bahkan kita masing-masing pribadi ini mempertanggungjawabkan ya. Bahkan dikatakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ya sekali lagi seperti apa ini Bapak Ibu? Mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita seperti apa? Ya kita tahu yang ada dalam diri kita Bapak Ibu ya. Yang ada dalam diri kita itu kan di situ ada hati ya Bapak Ibu ya. Kita awasi hati kita ya Bapak Ibu. Pikiran kita, ya, perasaan kita, tindakan kita seperti apa? Nah, kalau bicara tentang hati, ya itu jelas sekali, hati ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Hati bahkan sumber hidup kita, pusat kehidupan manusia itu ada di dalam hati, ya. Malah di firman Tuhan itu dijelaskan bahwa di dalam hati pusat kehendak manusia, pusat pikiran, intelektual manusia dan pusat perasaan manusia itu ada dalam hati kita. Ya. Lepas itu firman Tuhan tidak salah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Betapa pentingnya hati kita ini ya. Semua kita punya hati, ya. Jangan sampai kita tidak peduli dengan hati kita ya Bapak Ibu ya. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi berarti sangat penting sekali hati kita Bapak Ibu ya. Coba kita akan lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 35 mulai, saya akan bacakan. Matius 12 35 mulai. Dikatakan orang yang baik, ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya, yang baik dari hatinya. Tapi orang yang jahat mengeluarkan
hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Ya Bapak Ibu, ini jelas sekali di sini ya. Jadi dikatakan kalau orang itu baik, ya ini firman Tuhan katakan. Kalau dikatakan orang itu baik akan mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik dari mana? Perbendaharaan hatinya yang baik. Iya. Jadi orang baik itu di dalam hatinya itu ada bermacam-macam kebaikan. Ya ini istilah di sini perbendaharaan. Bapak Ibu udah mengerti ya itu artinya. Perbendaharaan artinya ya sejumlah yang ada dalam hati kita ini. Ya. Jadi kalau orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi kebalikan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Iya. Sekali lagi, hati ini perlu dijaga dan dipelihara. Markus 7 ayat 21. Ini firman Tuhan mengatakan, Markus 7 ayat 21 mulai, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dikatakan dari dalam, dari hati orang, bukan dari pikiran orang, dari hati orang. Jadi sekali lagi hati kita ini luar biasa ya. Ya, semua pusatnya di hati kita. Mari kita belajar ya, semua belajar Bapak Ibu ya. Jadi bukan keluar dari pikiran di sini dikatakan ini. Semua yang jahat ini keluar dari hati. Hati yang tentu hati yang tidak disucikan, tidak pelihara dengan baik. Seperti dikatakan Amsal 3:24 mengenai jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Karena di dalamnya terpancar kehidupan. Iya. Jadi sekali lagi yang perlu kita awasi yang ada dalam hidup kita ya. Dalam hidup kita ada hati, ya ada perkataan, ya ada tindakan. Ya Matius 12 ayat 36. Matius 12:36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya dari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya Bapak Ibu. Sedangkan kata-kata aja dituntut oleh Tuhan. Apalagi perbuatan ya. Perbuatan itu fitnah, masuk itu perbuatan ya. Perbuatan kata-kata ya Bapak Ibu. Jadi semua yang dalam hidup kita ini perlu kita awasi Bapak Ibu. Ini terutama dari hati, ya, yang paling penting dari hati ini. Dari hati. Iya. Nah, kalau kita melihat perikop dari firman Tuhan ini ya, itu ya dalam 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 16 tadi ya Bapak Ibu ya. Tentu sebelumnya ada ayat-ayat ya Bapak Ibu. Sebelumnya itu juga kita yang melihat itu masih satu perikop, jadi masih ada hubungannya ya. Jadi bagaimana kita mengawasi hidup kita ya. Bagaimana kita mengawasi hidup kita. Dan juga mengawasi ajaran kita ya, dikatakan di situ, sehingga dikatakan kalau kita tekun melakukannya
baik mengawasi maupun mengawasi ajaran kita, maka akan menyelamatkan kita sendiri maupun juga menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Iya, puji Tuhan. Ya, kita melihat satu perikop sebelumnya, kita mulai aja dari 1 Timotius 4 ayat 7 ya, ayat 7b ya. Dikatakan di sana, ini firman Tuhan ini sudah sering disampaikan. Namun kita akan belajar lagi, latihlah dirimu beribadah. Jadi masih nyambung ya satu perikop ya dari 1 Timotius 4 ayat 16, ini 1 Timotius 4 ayat 7 dan seterusnya. Latihan badani, latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi diawali dengan latihlah dirimu beribadah. Kenapa dikatakan latihlah dirimu beribadah ya? Berarti ibadah itu penting Bapak Ibu ya. Kalau yang lain nggak dikatakan latihlah ya Bapak Ibu. Ada ayat lain yang mengatakan seperti itu. Coba kalau diketik gitu muncul ya. Tapi yang saya tahu ini dipergunakan untuk nasihat orang yang beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Supaya apa? Terbiasa tentu ya. Namanya dilatih itu artinya kan jadi terlatih ya Bapak Ibu ya. Namanya itu latihlah. Ini perintah ini. Dilatih, ibadah ini dilatih ya. Dan kalau lihat ibadah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa? Dalam ibadah itu kesempatan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau lihat arti bahasa aslinya ibadah itu, di situ penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan, penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan. Ya, luar biasa kesalehan orang-orang kudus kepada Tuhan. Jadi tidak salah kalau di sini dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa ini penting? Karena mengandung janji itu ya. Ada ayat lain yang mengandung janji, ada juga ya. Tapi ini jelas di sini mengandung janji baik untuk hidup ini, ya hidup ini selama kita ada di dalam muka bumi ini. Dikatakan apa? Kita dijamin makanan kita, ya, minuman kita, penyakit dijauhkan dari kita, itu. Keluaran 23:25, ya, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk janji yang akan datang ya tentu setelah kehidupan ini itu janji Tuhan. Ya kehidupan kekal itu pasti akan menjadi bagian kita. Ya, Bapak Ibu. Tapi juga bukan berarti kalau orang yang rajin ibadah atau masuk surga, enggak juga ya. Artinya kalau beribadah itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, artinya beribadah yang sungguh-sungguh ya. Artinya ibadah itu ketemu dengan Tuhan, ya. Karena kalau nggak ketemu dengan Tuhan percuma itu ibadah. Ya. Kamu muji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Kalau ibadah seperti itu ya ibadah terus juga nggak ketemu Tuhan itu. Itu kata firman Tuhan tuh. Dikatakan apa? Percuma ibadahmu, percuma. Bapak Ibu ya. Saya kaget juga ya aduh. Ibadah capek-capek tinggalkan di rumah, kegiatan di rumah. Setiap beribadah, dikatakan sia-sia. Nanti firman Tuhan mengatakan. Jadi orang yang beribadah dengan konsep yang benar, artinya dengan sungguh-sungguh, ya udah tahu kok sungguh-sungguh seperti apa. Maksudnya ibadah yang ketemu dengan Tuhan itu luar biasa. Di situ ada puji-pujian, ya, mempersembahkan pujian sembah untuk Tuhan, ya kalau dalam ibadah itu. Di situ juga ada doa-doa, ya Bapak Ibu. Di situ juga ada firman Tuhan disampaikan, luar biasa, lengkap Bapak Ibu. Jadi ibadah itu kesempatan indah ketemu dengan Tuhan. Kesempatan menjalin intim dengan Tuhan. Tidak hanya ibadah lainnya banyak lagi ya. Membangun mezbah ya. Masih ingat pernah disampaikan Ibu Gembala ya. Ya ibadah dalam lingkup seperti ibadah raya
ada lebih kecil lagi, ada berapa format itu 3 ya. Ada yang ibadah mungkin cuma rayon, ya. Iya. Tapi ibadah itu kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan, ya Bapak Ibu. Asalkan kita seperti tadi dikatakan dengan sungguh-sungguh. Itu kan luar biasa kalau kita ibadah ketemu Tuhan, itu kan luar biasa. Semua kita belajar. Memang kita ngaku aja, kita sadar bahwa tidak mungkin itu selama ibadah kita bisa fokus. Tidak mungkin, ya. Satu saat itu, ingat di rumah ini. Ingat. Apalagi habis dapat apa begitu, habis diberkati banyak, apalagi kalau dapat duit banyak. Di situ hartamu, di situ uangmu, di situ juga pikiranmu, di situ hatimu, di situ. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak mudah juga ya, memang nggak mudah juga untuk konsentrasi sepenuhnya ketemu Tuhan itu tidak mudah. Tapi diusahakan Bapak Ibu. Karena Tuhan yang minta seperti itu. Kalau enggak dikatakan sia-sia, ya Bapak Ibu, dikatakan sia-sia. Apa dikatakan seperti ini? Yang dikatakan tentang ibadah itu seperti apa? Ini yang meyakinkan ada lanjutan perkataan. Perkataan ini benar, ya. Yang di atas saya baca tadi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tuh mau bilang apa? Udah dikatakan itu benar dan diterima sepenuhnya itu kita mau bilang apa? Mau bilang nggak betul, ya? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu soal ibadah tadi ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Luar biasa ini. Ya. Jadi karena soal ibadah tadi kita akan berjuang, berjerih payah. Ya. Artinya diperjuangkan. Ya, akhirnya kita rindu sekali untuk melakukannya. Ya. Itu kata firman Tuhan ini, ya. Ini kan menjelaskan ayat sebelumnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Nah, suruh memberitakan, ibadah ya. Suruh memberitakan dan ajarkanlah semuanya itu tentang ibadah. Tentang ibadah. Tentang ibadah. Lanjut. Nah, ini tentang jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi teladan bagi orang percaya. Ada 5 yang catat di sini ya. Yang kita bicarakan tadi soal ibadah, soal kita harus jadi teladan, hati-hati, ya, kita menjadi berkat, menjadi contoh. Iya, ini perkataan, ini firman Tuhan, ya, yang disampaikan. Nah, ini yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari ya, tidak jauh-jauh ya. Ini selalu berhubungan dengan saudara-saudara kita ya. Yang namanya perkataan ini kan selalu kita berkata-kata dengan orang lain. Itu makanya soal hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan manusia ini sangat penting sekali. Ya. Bagaimana perkataan kita sudah menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana juga tingkah laku kita ya. Tadi perkataan aja, kalau perkataan sia-sia dituntut oleh Tuhan pada hari penghakiman. Ya Bapak Ibu. Apalagi tingkah laku yang tidak baik. Kasihmu juga bagaimana? Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Semua kita belajar ya Bapak Ibu. Kasih kita terhadap keluarga, suami, istri, anak-anak, ya. Kasih. Kesetiaan kita juga perlu diuji juga. Bagaimana setianya kita? Ya. Nah semuanya Tuhan telah tunjukkan, Tuhan telah beri contoh. Yesus Kristus pernah saya sentuh waktu kapan itu? Yesus Kristus itu teladan yang sejati ya. Dia itu
role model kita, ya. Apa namanya itu? Dia itu idola kita, ya. Saya masih ingat kalau nyanyi anak suami itu, Yesus idolaku, aduh, saya senang sekali itu. Ya kita udah tua-tua tapi nyanyi itu, saya senang itu. Yesus idolaku dan memang seperti itu. Iya. Dalam kesetiaanmu, ya kesetiaanmu itu, ya itu membuktikan dalam jangka waktu lama ya. Taat dan setia itu selalu berhubungan terus, selalu sejalan ya. Jadi taat ditambah lagi kesetiaan. Kalau cuma taat sampai besok, sampai sampai tua, bukan sampai mati, ya enggak sejalan dengan kesetiaan kita. Karena Tuhan juga setia. Kasih setia Tuhan itu kekal, dikatakan tokoh. Kasih Tuhan itu kekal. Jadi kita juga harus sampai ke akhir. Nah ini semua harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam kesucianmu juga. Iya. Sekali lagi kita ngaku masih jauh, tapi kita akan belajar. Kita akan belajar. Ini firman Tuhan memerintahkan kepada kita. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Iya Bapak Ibu. Ini juga disampaikan Bapak Ibu. Ya kita akan apa namanya ya? Akan jujur aja ya. Kenapa kita sulit untuk baca firman Tuhan? Iya Bapak Ibu. Atau kadang-kala kita nggak ngerti juga kita baca kadang-kala ya. Tapi dihimbau-himbau, disuruh-suruh, kayak sulit. Tapi saya pernah merasa diberkati waktu di rumah. Itu Pak Maruni itu memperbaiki AC di rumah. Cerita-cerita bersaksi. Anak mereka masih SD kalau salah itu. Baca firman Tuhan 2 pasal setiap hari. 2 pasal. Ya Bapak Ibu. Iya. Ini contoh. Tapi ternyata kakaknya enggak pun jauh kakaknya. Jadi memang ya itu beda-beda ya. Tapi itu firman Tuhan. Kalau soal baca firman Tuhan itu memang Tuhan perintahkan ya, bukan karena gembala hamba Tuhan yang nyuruh-nyuruh baca firman Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan, karena itu adalah Yesus sendiri, karena itu adalah kuasa Allah ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Luar biasa. Itu adalah surat cintanya Tuhan, ya. Kenapa kita begitu berat untuk bacanya? Saya masih ingat sebelum tidur harus baca firman, Pak Gembala bilang. Saya masih ingat itu. Puji Tuhan sampai sekarang, ya. Tapi kadang-kadang terkendala. Apa terkendalanya? Saya kan anak saya, cucu saya ini si Eli kan tidur sama kami, jarang sama orang tuanya. Jadi sebelum tidur saya biasa belakangan ke kamar itu. Nah, kan saya biasa baca firman dulu. Tapi begitu kita duduk di situ di pinggiran tempat tidur itu, waduh, anak cucu saya ganggu itu. Direbut ini HP-nya, aduh. Direbut HP-nya. Ya itu hambatan selalu ada. Memang saya banyak curi-curi waktu ya. Kalau dia tidur, curi waktu kita. Kalau enggak ada waktu, itu terang aja ya. Tidurnya kurang, apalagi ya saya ini belakangan kondisi saya turun ya. Makanya pakai jaket terus. Kenapa rasa dingin terus ya? Semua kami serahkan sama Tuhan ya. Iya, demam, dingin. Iya. Jadi tentang baca firman Tuhan, mari Bapak Ibu ya. Ini dari kita ke kita aja lah. Ya. Mari kita akan bangun kembali ya, baca firman Tuhan. Ya, siang, pagi atau mau tidur tambah lagi ya. Jadi ini kan bisa berapa pasal. Tidak banyaknya pasal, tapi yang penting kita biasakan untuk baca firman. Kalau lihat dalam firman Tuhan ada 2 kali Tuhan perintahkan untuk baca firman itu, ada 2 kali di Yesaya sama ini ya, dikatakan sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu yang
Tuhan mau seperti itu. Kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, kita banyak tahu firman Tuhan itu, artinya kita lebih dalam mengenal Tuhan kita. Ya. Mau nggak mau kalau kita mau mengenal Tuhan kita, itu banyak baca firman ya. Bapak Ibu, harus banyak baca firman supaya kita mengenal siapakah Yesus itu. Siapakah Roh Kudus itu, siapakah Bapa kita itu. Ya. Ada dalam firman Tuhan. Ya. Ya, ini dalam mengawasi diri kita ya. Saya rasa sudah banyak hal yang kita dengar ya. Awasilah ajaranmu. Nah, ajaran ini penting juga Bapak Ibu ya. Mengawasi ajaran itu penting sekali. Jangan sampai kita salah untuk mengajar. Kita semua kan dipercayakan Tuhan untuk mengajar. Paling tidak mengajar keluarga lah, anak-anak ya. Ya. Apalagi pelayan Tuhan ya. Iya. Kita juga wajib mengawasi ajaran kita. Jangan-jangan ajaran kita mulai salah, mulai melenceng ya. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Esra pasal 7 ayat 10, kita tahu di situ ada batu yang luar biasa yang namanya Esra. Ya, Esra ini apa? Bertekad untuk menyelidiki firman Tuhan dan melakukan dan mengajarkan kepada jemaat Israel. Ya, Esra 7 ayat 10 itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi tahapnya meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dulu, mengenal Tuhan dulu lewat firman Tuhan, baru melakukan, kan begitu Bapak Ibu. Baru melakukan. Tidak sampai di situ, dikatakan setelah melakukan apa? Mengajarkan kepada orang lain. Kau udah tahu, jangan diendam sendiri, ya. Udah tahu firman Tuhan, wah, firman Tuhan luar biasa ini. Supaya orang lain juga diberkati itu. Kita terima juga secara cuma-cuma keselamatan itu. Biar juga kita sampaikan pada orang lain, supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, Esra 7 ayat 10 ini, ya, meneliti, menyelidiki firman. Itu berarti kan banyak baca firman, akhirnya dia mengerti, terus diimani, dipercayai, terus dilakukan. Ya, setelah dilakukan baru diajarkan kepada orang lain. Jangan mengajar dulu baru melakukan ya. Ini kata firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu. Iya. Lalu mari kita akan selalu mempersiapkan diri ya, sehingga tentang ajaran kita semakin hari semakin ya menjadi berkat, ya menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin dan percaya kalau kita selalu belajar dan belajar terus, maka pelayan kita juga semakin diberkati oleh Tuhan. Iya. Roma 2 ayat 21. Roma 2 ayat 21 dikatakan, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ya, ini firman Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi itu ya, perlunya kita mengawasi ajaran kita ya. Kalau kita banyak belajar mengenal Tuhan kita, nah itu kan kebenaran. Kalau udah kebenaran, jangan ragu-ragu menyampaikan kepada orang lain ya. Jangan ragu-ragu. Saya biasa kalau menyampaikan firman Tuhan saya rekam ya Bapak Ibu. Apa maksud saya? Bukan udah sok hebat ya. Ya, saya yakin itu yang saya sampaikan itu kebenaran. Ya. Dan kalau kebenaran itu kalau boleh didengar oleh orang banyak, bukan hanya satu orang, 3 orang. Dan juga minta juga dikoreksi kan. Orang kan baca sekarang kan zamannya terbuka ya Bapak Ibu. Kalau ada yang salah dikoreksi Bapak Ibu ya. Itu saya pernah juga dikoreksi kok lewat internet. Lepas itu internet saat ini memang Tuhan yang menciptakan.
Tuhan yang mengadakan, ya, lewat umat pilihannya Israel, ya. Sehingga firman Tuhan dikatakan, setelah firman Tuhan disampaikan ke seluruh bumi, semua mendengar firman Tuhan, maka akan datang kesudahannya. Ya Bapak Ibu. Kalau seandainya nggak ada internet, kira-kira mempercepat firman Tuhan disampaikan, seluruh dunia akan tahu, akan dengar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Dengan adanya internet ini, ya luar biasa ya. Jadi kalau firman Tuhan sudah didengar oleh semua orang, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan tentang mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Ini sangat penting sekali lagi, karena dikatakan kalau kita bertekun di dalamnya untuk mengawasi diri dan mengawasi ajaran kita, dikatakan apa? Akan menyelamatkan diri kita sendiri. Itu kata firman. Dan menyelamatkan orang yang mendengarkan kau. Artinya yang disampaikan itu sudah kebenaran, ya, karena sudah belajar firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sudah melakukan, terus diajarkan kepada orang lain. Itu kan lebih lengkap lagi. Jangan sampai belum menyelidiki firman Tuhan, belum belajar, belum melakukan, sudah mengajar. Jangan sampai begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan segera masuk dalam pujian dan sembah kita. Kita yang masuk dalam doa syafaat.